Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Kejadian pasal 26. Saya akan membaca beberapa ayat saja untuk kekasih Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 26 ini bisa menolong dan memberkati kita. Terlebih khusus bagaimana kalau kita sebagai orang beriman berharap sehingga dengan mengikuti kehendak Tuhan, kita ingin supaya Tuhan menolong kita. Namun jikalau kalau kita lihat di ayat 1 dan 2 ini, ada sesuatu yang sangat tidak sejalan dengan apa yang diharapkan Ishak. Namun Ishak memilih tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, di sini saya akan membaca Kejadian pasal 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sini dengan satu perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Nah, ketika saya lihat ayat 1, ini adalah kondisi krisis yang sangat hebat terjadi di zamannya Abraham. Karena kita lihat ini bukan kelaparan yang pertama kali, tapi ini merupakan kelaparan yang kesekian kali. Dan Ishak mengalami peristiwa ini di daerah yang disebut di sini yaitu Gerar dan ada di bawah kekuasaan Raja Abimelek, raja orang Filistin. Satu hal yang menarik daripada firman Tuhan ini adalah kita lihat di ayat kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Di ayat yang kedua ini sebenarnya Tuhan lagi memberikan satu perintah, sekaligus kalau kita lihat di ayat ini ada sebuah penampakan secara langsung antara Tuhan dan juga Ishak. Di situ Tuhan menampakkan diri dan menyampaikan firman. Jadi di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di situ Ishak mendapatkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya ketika Ishak mendengar seolah-olah tidak memberikan solusi. Kenapa? Karena di sini Tuhan berkata bahwa kamu tidak boleh keluar. Sedangkan orang Gerar banyak juga yang keluar dari daerah mereka untuk bagaimana mencari tempat yang lebih aman, mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk mereka bisa mendapatkan makanan untuk melanjutkan kehidupan. Sedangkan Ishak itu di situ Tuhan berkata, jangan kemana-mana. Kalau kita melihat ayat ini sebenarnya Tuhan mau melihat di tengah-tengah kesulitan, Ishak memilih untuk mengikuti cara berpikirnya, mau taat kepada Tuhan atau mau ikuti keinginannya. Kalau kita lihat ada beberapa contoh Alkitab ya, seperti waktu Petrus dia lagi mencari ikan semalam-malaman, memang sebenarnya tidak mendapatkan satu ekor pun, tetapi ketika Yesus bilang pergi, tebarkanlah jalamu, karena Petrus memilih taat. Kalau Petrus memilih pengalamannya, memilih apa yang mungkin dia anggap itu dia bisa, dia mampu, saya rasa dia tidak mendapatkan ikan sebanyak 2 perahu penuh. Jadi sebenarnya ketika orang memilih taat kepada Tuhan, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Seperti 10 orang kusta. Kalau mereka memilih menurut cara berpikir mereka, kita sudah kepada Yesus. Yesus suruh kita kepada para imam.
Sebenarnya Yesuslah sumber kesembuhan itu. Tetapi kenapa kita harus kepada imam? Kalau itu menjadi sumber pertanyaan mereka, maka mereka akan kembali dengan keadaan yang sama. Tapi karena mereka taat kepada perkataan Yesus di tengah jalan, 10-nya semua sembuh. Jadi sebenarnya cerita Alkitab ini, kalau kita lihat kisah Ishak, itu sebenarnya Tuhan ingin Ishak taat. Apa berkat di balik ketaatan Ishak? Kita lihat ayat 12. Saya akan baca untuk kekasih Tuhan. Di situ ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya manusia tetap berusaha, tetapi memohon pertolongan campur tangan Tuhan. Saya anak petani, saya bisa mengerti bagaimana orang mulai membangun atau menanam, membangun usaha dalam hal menjadi seorang petani yang baik. Itu paling hebat, itu hasilnya paling 2 kali lipat. Tapi orang yang paling hebat di dalam memelihara dan merawat, baik itu dalam segi pupuk dan air yang mantap, itu bisa mencapai 3 kali lipat. Tetapi 100 kali lipat itu saya belum pernah temukan. Tapi di dalam kisah Alkitab ini Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat, tidak didukung dengan cuaca, tidak didukung dengan kondisi tanah yang subur. Karena memang tanah itu dalam kondisi kekeringan yang hebat dalam waktu yang panjang, dan memang tidak ada cuaca yang baik. Mereka hanya mengandalkan sumur. Ya, nanti sumur itu direbut oleh Raja Abimelek. Ya, kalau kita mau baca seperti itu. Nah, namun ketika Ishak melakukan apa yang bisa dilakukan di saat itu, maka kuasa Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberkati Ishak hanya dengan sumur. Ya, kita sekarang di mana-mana cuaca baik, ada bendungan dan lain sebagainya, ada sumur bor dan banyak sekali faktor pendukung di mana orang bisa bertani dengan baik. Nah, kalau itu sudah ada, tinggal berdoa sungguh-sungguh supaya Allah memberkati lebih daripada apa yang kita kerjakan. Begitu. Jadi saya melihat kisah ini, satu peristiwa di mana di balik ketaatan seorang Ishak, di situ kuasa Tuhan bekerja melampaui. Bukankah ada 5 roti 2 ikan yang dimana tidak mungkin mencukupi 5.000 orang, tapi karena ada pertolongan Tuhan, maka selalu cukup dan lebih. Dan di dalam cerita 5 roti 2 ikan, jangan sampai kita lupa. Di situ Tuhan tidak berkata kepada murid-muridnya, tolong kamu bagi, tapi kamu sisakan atau sisihkan bagian. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata, berilah mereka makan. Kalau murid-murid pasti berpikir, terus nanti kami makan apa? Tetapi coba kita lihat akhir daripada cerita ini, di mana setelah mereka memberi semua orang makan, di situ masih ada sisa 12 bakul penuh. Itu berarti itu bagianmu. Kalau kau sudah melakukan yang terbaik di bagian yang Tuhan minta, maka bagian kita pasti Tuhan siapkan. Makanya jangan ragu kalau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ayat 22. Kita lihat ayat 22 dari cerita ini. Saya baca. Lihat kata firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini.
ketika kita mendengar cerita ini, sebenarnya ketika saya pahami ayat-ayat ini, ternyata sumur yang digali oleh Ishak dan orang-orangnya itu dirampas oleh Raja Abimelek. Otomatis mereka tidak bisa mendapatkan hasil dan bisa berusaha lebih lanjut. Namun Tuhan berkata, tinggalkan itu. Pergi, aku tetap menyertai engkau. Dan ketika Ishak taat, Ishak bukan mendapatkan 100 kali lipat, tapi dia mendapatkan kelonggaran, artinya tempat yang lebih luas daripada sebelumnya. Jadi kalau orang taat kepada Tuhan, sekalipun berkatmu ditutup sana sini, walaupun keadaanmu seolah-olah ada jalan buntu, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tetap sama dan dia pasti memberkati dengan berkat yang lebih. Makanya di dalam bagian ini, jangan sekali-kali kita berpikir Tuhan itu tidak pernah perhatikan kita. Kita lihat Tuhan berkata kepada Ishak, taat, kamu harus jalani, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu di situ. Berarti kita harus menjalani masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Tetapi ingat bahwa ketika kau taat, kesulitan itu akan diubah menjadi berkat. Begitu pula di dalam keadaan kita diberkati, ada tantangan. Tantangannya adalah Raja Abimelek merampas semua apa yang menjadi miliknya Ishak. Tetapi berkat itu bukan dari Raja Abimelek. Berkat itu bukan dari wilayah Abimelek, tetapi berkat itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan menggantikan yang lebih daripada 100 kali lipat. Dan di situ Alkitab mencatat bahwa Ishak bisa mendapatkan kelonggaran, kebebasan. Dan dia bisa berusaha lebih lagi dan mereka bisa beranak cucu. Dan disitulah penyertaan Tuhan menjadi sempurna. Hari ini saya berkata kepada semua kekasih Tuhan, jangan pernah melihat Tuhan dengan keadaan yang kita alami hari ini. Tapi lihatlah Tuhan dan taatlah kepadanya. Maka kita lihat seorang yang nama Elia sekalipun saat dia taat kepada Tuhan, dia harus mengalami kondisi kekeringan yang hebat. Sungai pun kering, tetapi Elia tetap taat kepada Tuhan. Sampai Tuhan memberkati Elia, dan dengan doa Elia, Tuhan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat yang terbaik. Semoga apa yang saya sharekan kepada kita semua pada hari ini, Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita. Shalom.